Bab 1486, Metode Pengajaran. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Bab 144. Li Yifu berpikir sejenak dan berkata, Paman Si, saya dengan hati-hati mempertimbangkan paruh pertama rencana, seharusnya tidak ada masalah besar. Selama pihak lain tidak mengetahui bahwa Wang Boshan dan Zheng Yongshu telah jatuh dalam pertempuran, sama sekali tidak akan ada pertahanan seperti itu, dan pihak lain, sebagai biksu Jindan, juga harus memiliki kepercayaan diri ini. Satu-satunya hal yang tidak dapat dikendalikan adalah, tidak akan tahu apakah Luo Qingfeng akan datang sendiri, lagi pula. Dia ada di sini untuk menerima Pulau Taoyuan, dan pulau itu akan dibangun di masa depan. Kemungkinan besar seluruh gerbang akan dipindahkan, dan dia tidak dapat menyelesaikan banyak hal sendirian sambil berkata, ini memang masalah, tapi ini di luar kendali kami. Dan menurut penilaian saya, Luo Qingfeng kemungkinan besar akan datang sendiri. Dari gaya perilakunya sebelumnya, dia seharusnya orang yang berhati-hati. Kecuali karakter ini telah sepenuhnya menguasai Pulau Taoyuan, dia tidak boleh membiarkan berita itu menyebar. Sia, Ruo Fei berhenti sejenak, dan pikirannya menjadi lebih jernih. Dia berkata, menurut apa yang kita ketahui, selain Luo Qingfeng sendiri, hanya Zheng Yongshu yang belajar dalam formasi, dan Luo Qingfeng ada di sini. Tujuan perjalanan hanya untuk mengaktifkan formasi. Tidak masuk akal membawa orang lain ke dalam gerbang. Dia dapat memulai pembentukan dan kemudian memulai pembangunan pulau. Bagaimanapun, selama praktisi mengendalikan formasi besar, dengan kekuatan Xingzong, dia pada dasarnya mengendalikan Pulau Taoyuan dengan kuat. Sekalipun kekuatan lain merajalela, sulit menemukan terobosan. Sampai saat itu tiba, semuanya sulit untuk dikatakan, dan dia harus terus memblokir berita tersebut. Jadi, saya pikir Luo Qingfeng kemungkinan besar akan datang sendiri. Petik 2. Li Yifu merenung sejenak, menunjukkan kekagumannya, dan berkata, Paman dan leluhur masuk akal. Selanjutnya, Li Yifu sedikit mengernyit, Paman Si, sebenarnya, meskipun para murid memiliki kekhawatiran tentang paruh pertama rencana tersebut, menurut mereka secara keseluruhan tidak ada yang salah. Tapi babak kedua, saya merasakan banyak ketidakpastian. Bagaimanapun, Luo Qingfeng adalah seorang biksu dari periode Jindan. Untuk praktisi tingkat ini, kami belum melakukan kontak langsung dengan mereka. Kekuatan dan kemampuan mereka mungkin melebihi harapan kita. Selain itu, menurut Zheng Yongshu, pada kenyataannya, Zongmen tingkat tertinggi di medan perang bagian dalam adalah kepala Luo Qingfeng, jadi saya khawatir Taixuan Xuan Xingzhen tidak akan bisa menjebaknya. Petik 2. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, jika itu masalahnya, kita mungkin akan sangat siap. Tentu saja, menghadapi biksu awal Jindan, mungkin kita bahkan tidak memiliki modal yang putus asa, atau bahkan kesempatan untuk melarikan diri. Itu tidak ada, rencana terburuknya adalah kita berdua tidak bisa melarikan diri dan tinggal di sini selamanya. Saya memiliki persiapan mental seperti itu. Petik 2. Li Yifu memiliki wajah utuh dan berkata, guru dan leluhur, para murid telah mengesampingkan hidup dan mati. Namun, jika ada sesuatu yang salah, para murid berharap para leluhur dapat melarikan diri dengan tegas. Meskipun para murid diperbaiki ke tingkat yang rendah, mereka juga tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk melawan. Menyeret Luo Qingfeng, bahkan jika Anda dapat menukarnya sebentar lagi, para murid bersedia. Tapi, paman dan leluhur harus baik-baik saja, jika tidak, warisan dari pintu guru kita akan hancur. Petik 2. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Yifu, kamu tidak harus begitu tragis, kataku, itu adalah hasil terburuk. Ketika kita melakukan sesuatu, kita harus mempertimbangkan kesulitannya. Sikap ini benar, tapi itu tidak boleh mempengaruhi kepercayaan diri kita. Petik 2. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei menunjukkan ekspresi percaya diri, dan melanjutkan, sebenarnya, saya cukup percaya diri pada barisan Taixuan Xuanxing pengetahuan formasi tidak jelas seberapa efektifnya. Sejujurnya, meskipun memilih sekte seperti Xingzong, kekuatan keseluruhannya bagus, tapi bagaimanapun juga, formasinya tidak diketahui. Formasi Luo Qingfeng relatif tinggi. Kami tidak dapat membayar kembali. Sebelum Anda bertarung, Anda mulai menakuti diri sendiri. Petik 2.
Murid itu mengerti. Li Yifu berkata, murid itu hanya berharap jika hal terburuk terjadi, paman dan leluhur tidak boleh peduli dengan hidup dan mati muridnya, harap melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin, pergi King San dalam kondisi baik. Membakar. Selama paman dan leluhurnya selamat, para murid dapat menertawakan Jiuquan meskipun mereka hancur berkeping-keping. Petik 2. Jangan mengucapkan kata-kata frustrasi seperti itu. Xia Ruofei berbisik, Yifu, saya telah mengatakan bahwa Pulau Taoyuan adalah peluang terbesar kita, dan saya telah berjanji bahwa itu akan membiarkan Anda menerobos tragedi periode pemurnian gas. Apakah menurut Anda apakah saya orang yang tidak bisa berkata-kata? Petik 2. Murid itu takut. Li Yifu berkata dengan panik. Hanya saja musuh saat ini ada. Beberapa murid berharap untuk memberi tahu pamannya terlebih dahulu. Karena pamannya adalah orang yang sangat penyayang, muridnya khawatir jika segala sesuatunya tidak mungkin, paman Anda akan kehilangan waktu terbaik untuk melarikan diri karena beban muridnya ini. Jika demikian, bahkan jika muridnya meninggal 100 kali, akan sulit untuk menebus dosa. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, oke, sekarang saya tidak akan membicarakan hal ini. Yifu, karena kamu mengenaliku sebagai leluhur, aku tidak akan pernah meninggalkanmu untuk melarikan diri sendirian di saat kritis. Ini bertentangan dengan prinsip hidup saya. Saya melakukan itu, bahkan akan mempengaruhi Taoisme saya, dan akan sulit untuk membuat kemajuan di masa depan, mengertikah Anda? Petik 2. Para murid tahu, Li Yifu menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa Xia Ruofei juga sangat masuk akal. Dia benar-benar ingin membiarkan Xia Ruofei meninggalkan pelariannya dan mengambil sifat penuh kasih sayang Xia Ruofei. Saya khawatir dia akan hidup dalam rasa bersalah sepanjang hidupnya dan menanam setan besar. Sulit untuk membuat kemajuan. Oleh karena itu, Li Yifu diam-diam mengambil keputusan. Begitu keadaan tidak dapat dilawan, ia harus mengambil keputusan tegas agar paman dan leluhurnya dapat melarikan diri tanpa rasa takut. Xia Ruofei tentu saja tidak tahu bahwa Li Yifu telah membuat persiapan seperti itu, nadanya sedikit mereda, dan berkata, Yifu, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir, aku masih punya banyak cara untuk menyelamatkan hidupku. Kami memiliki peluang besar untuk melarikan diri dengan memecahkan formasi Taixuan Xuanxing. Petik 2. Ya, paman leluhur. Li Yifu berkata tiba-tiba. Keyakinan Li Yifu dalam melahirkan kebenaran sangatlah kuat. Dia merasa bahwa Xia Ruofei mengucapkan kata-kata ini hanya untuk menghiburnya, jadi meskipun dia berjanji, dia tetap tidak berubah pikiran. Faktanya, Xia Ruofei tidak hanya menghibur Li Yifu. Bahkan jika tingkat formasi Luo Qingfeng jauh melampaui ekspektasi mereka, formasi Taixuan Xuanxing hancur di langit. Xia Ruofei tidak akan punya cara untuk melarikan diri. Kartu terbesar Xia Ruofei bukanlah Pulau Taoyuan, Arai He Taixuan Xuanxing, tetapi ruang peta spiritual. Jika hal terburuk benar-benar akan terjadi, Xia Ruofei dapat membawa Li Yifu bersembunyi di ruang lintu. Dia memiliki kepastian mutlak bahwa seorang biksu Jindan tidak boleh menemukan misteri ruang lintu. Masalah, penyelamatan jiwa tidaklah besar, namun, untuk benar-benar mencapai titik itu, saya harus membeberkan rahasia ruang peta spiritual di depan Li Yifu, dan masih ada masalah terbesar. Ketika Xia Ruofei berada di luar angkasa, gulungan gambar spiritual tidak dapat dipindahkan, dan dia harus memasuki ruang itu kapan saja. Gulungan gambar spiritual harus berada dalam jangkauan pikiran Xia Ruofei, yang berarti Xia Ruofei akan terjebak di Pulau Taoyuan, bahkan di luar angkasa untuk waktu yang lama, bahkan jika dia membawa Li Yifu keluar angkasa tanpa ada kesempatan. Benar-benar melarikan diri. Oleh karena itu, kecuali benar-benar diperlukan, Xia Ruofei pasti tidak akan menggunakan kartu hall tersebut. Xia Ruofei memandang Li Yifu dan berkata, tunggu di sini, aku akan memberimu sesuatu. Ya, paman. Xia Ruofei bangkit dan berjalan ke kamar sebelah, lalu mengeluarkan buku kecil yang telah disiapkannya dari ruang lintu, dan kemudian kembali ke ruang tamu. Xia Ruofei menyerahkan buklet itu kepada Li Yifu dan berkata, tunggu, berlatihlah dengan baik dalam 2 hari terakhir. Meskipun ini senjata sementara, ini bisa ditingkatkan sedikit. Li Yifu membeku dan tanpa sadar menatap sampul buklet itu, lalu dia terkejut, dan matanya tidak bisa lagi dilepas. Halaman pertama buklet itu bertuliskan kata-kata, Guyuan Zhenjing.
Li Yifu melakukan latihan seumur hidup yang disebut Gui Yuan Jing. Meski hanya terpaut satu kata dari Gui Yuan Jing, jarak di antara keduanya adalah langit dan bumi. Sederhananya, Gui Yuan Jing hanyalah versi sederhana dari Gui Yuan Zhen Jing. Dibandingkan dengan Gui Yuan Zhen Jing, ada banyak kelalaian dan bahkan kesalahan. Ini juga merupakan kemajuan latihan Li Yifu selama beberapa dekade terakhir. Alasan penting. Ketika Xia Ruofei pertama kali bertemu Li Yifu, dia sudah mengetahuinya, tapi dia tidak gegabah memberikan Gui Yuan Zhen Jing kepada Li Yifu. Meskipun Gui Yuan Zhen Jing hanyalah salah satu dari banyak latihan yang disimpan dalam warisan Yufu, dan levelnya tidak terlalu tinggi, ada pepatah di dunia latihan bahwa hukum tidak bisa dianggap enteng. Melalui beberapa pengalaman selanjutnya, Xia Ruofei juga menjadi semakin sadar akan Li Yifu, dan menjadi lebih nyaman dengan karakternya. Dia mengira waktunya sudah tepat, jadi dia memberi Li Yifu Gui Yuan Zhen Jing yang telah disalin. Meskipun teknik yang diperolehnya dari warisan Yufu masih lebih baik daripada teknik Gui Yuan Zhen Jing, Li Yifu telah berlatih Gui Jing Yuan selama beberapa dekade. Gong Fa, yang sekarang berlatih Gui Yuan Zhen Jing, dapat dikatakan memiliki semangat yang sama dan muncul secara alami. Yang benar adalah yang terbaik. Li Yifu tidak bisa menahan gemetar dengan kedua tangannya, dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Dia sebelumnya membayangkan bahwa Xia Ruofei akan memberinya Gui Jing Zhen Jing, tetapi dia tidak berani melakukan terlalu banyak pemborosan. Lagi pula, Xia Ruofei hanya mengangkat mulut dan mengatakan bahwa gurunya melakukan latihan ini, tetapi latihan ini jika undang-undangnya sudah diturunkan, tidak disebutkan secara eksplisit. Terlebih lagi, meskipun itu diturunkan, mengapa Xia Ruofei harus memberikannya kepadanya? Itu selalu menjadi kebaikan Xia Ruofei, menunjuk pada budidaya dan memberi Ling Jing, tapi dia hanya memberi Xia Ruofei jet bisnis. Menurutnya, uang duniawi tidak berarti apa-apa. Jet bisnis Gulfstream G650 tidak dapat menandingi sisa-sisa Ling Jing. Li Yifu melemparkan dirinya dan berlutut di depan Xia Ruofei, dan berkata dengan gemetar, "Tuan dan leluhur, para murid ketakutan, tidak ada cara untuk menghilangkan kekuatan. Leluhur Tuan memberikan keterampilan yang sangat berharga kepada para murid-murid." Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, "Bangun dan bicara." Meskipun Xia Ruofei telah menerima kenyataan bahwa Li Yifu telah menjadi muridnya, seorang lelaki tua yang berlutut di depannya masih memiliki banyak ketidaknyamanan di hatinya. Ya, Li Yifu tidak berani untuk tidak patuh, dan segera bangkit. Xia Ruofei berkata dengan ramah, "Yifu, metode ini tidak terlalu menonjol dalam tradisi divisi, tetapi Anda telah mempraktikkan metode ini selama bertahun-tahun, jadi ini yang terbaik untuk Anda. Sejujurnya, ketika keluarga saudara Tang pertama kali melihat Anda, saya punya ide untuk meneruskan latihan kepada Anda, tetapi saya tidak melakukannya pada saat itu, dan saya tidak pernah meneruskan latihan Anda. Saya harap Anda tidak menyalahkan saya." Kata Li Yifu cepat, "Para murid tidak berani. Para murid tidak berhasil sama sekali, Wewe." Paman guru memerintahkan para murid untuk berlatih, dan juga memberikan latihan kepada Bao Lingjing, dan para murid ketakutan. Terlebih lagi, pada saat itu, paman melakukannya tidak memahami para murid dan berlatih. Betapa berharganya latihan tersebut, sehingga para murid dapat memahaminya. Para murid memahami kerja keras para paman dan leluhur. Petik 2. Jika Xia Ruofei ingin menjelaskan beberapa kata, sekilas Li Yifu berpikir dengan jelas, dia tidak akan kesulitan berbicara. Dia berkata dengan hangat, "Ada baiknya bagi Anda untuk memahaminya. Anda seharusnya tidak mengalami kesulitan dalam mempelajari teknik ini. Tetapi jika Anda tidak mengerti, Anda selalu dapat bertanya kepada saya." Singkatnya, praktik yang paling tabu adalah melakukan membangun mobil di balik pintu tertutup. Tanyakan, jangan pernah datang dengan imajinasi Anda. Petik 2. Meskipun Xia Ruofei tidak berlatih Gui Yuan Zhen Jing, teknik mewarisi jimat batu giok langsung ditanamkan ke dalam pikirannya, dan dia juga membawa banyak pengalaman latihan, jadi sama sekali tidak ada masalah dalam menunjuk Li Yifu. "Ya, Paman," Li Yifu berkata dengan hormat. Teks lengkap. Keesokan harinya, Xia Ruofei mengatur agar Benirati juga meninggalkan Pulau Taoyuan. Ia meminta Benirati langsung mengemudikan speedboat yang diparkir di dermaga Pulau Taoyuan dan standby di evak.
Benilati juga memiliki real estate di Evak, dan dia pasti tidak akan mengkhianati Xia Ruofei karena dia telah memasang segel jiwa, jadi Xia Ruofei juga membiarkannya pergi dengan selamat. Lagi pula, tinggal di sini hanya akan menjadi beban. Nyatanya, setelah menaklukkan Wang Boxian dan Zheng Yongshu, Benilati tidak berpengaruh apa-apa. Seorang budak jiwa tanpa kultivasi apapun tidak melakukan apapun pada Xia Ruofei. Secara alami, Benilati melihat uang terbuka. Pada awalnya, dia menjual banyak berita di Pulau Taoyuan kepada Wang Boxian, yang membuat Xia Ruofei sedikit pasif. Oleh karena itu, Xia Ruofei tidak terlalu peduli dengan hidup dan mati Benilati. Dia bisa menggunakan metode rahasia untuk melepaskan segel jiwa, sehingga dia tidak akan menempati suatu tempat. Meskipun berbahaya untuk melepaskan segel jiwa, hal ini terutama ditujukan pada jiwa. Orang yang dikendalikan oleh India, sebagai Tuan Xia Ruofei, tidak akan menghadapi bahaya apapun. Sekalipun segel jiwa gagal, dan Benilati mati, tempat budak jiwa ini akan dikosongkan, yang sebenarnya setara dengan kesuksesan. Hanya saja Xia Ruofei akhirnya menyembunyikan sedikit, dan tidak secara langsung menerapkan metode rahasia untuk menghilangkan tanda jiwa. Tentu saja, alasan utamanya adalah penggunaan metode rahasia juga akan menyebabkan banyak kerugian pada kekuatan mental Xia Ruofei. Saat ini, segala kerugian yang tidak perlu harus dihindari. Jadi setelah mempertimbangkannya, Xia Ruofei tetap memutuskan untuk membuat Benilati juga standby di Evak. Benilati berangkat dengan speedboat, dia tidak sadar telah melakukan putaran di depan pintu gerbang. Xia Ruofei dan Li Yifu duduk bersama dan mempertimbangkan keseluruhan rencana beberapa kali dari awal sampai akhir. Pada akhirnya, Xia Ruofei bertepuk tangan dan berkata, "Oke, menurut saya ini hampir sempurna, tidak boleh ada pengawasan." "Ya," Li Yifu mengangguk. "Paman Xi, masalah ini belum terlambat. Karena sudah diputuskan, saya akan melaksanakannya secepat mungkin." "Itu benar." Mata Xia Ruofei menunjukkan ketegasan, "Mari kita mulai." Di sebuah villa pantai di kawasan kaya Evak, Wang Boxian dan Zheng Yongshu sedang minum teh di ruang tamu dan mengobrol. Instruksi Xia Ruofei adalah tetap bersiaga di Evak, jadi mereka tidak pergi kemana-mana dalam 2 hari terakhir. Tinggal di rumah, menunggu 24 jam pesanan Xia Ruofei. Ponsel Wang Boxian berdering. Keduanya berdiri berbarengan, dan Wang Boxian buru-buru mengeluarkan ponselnya, melihat ke ide penelepon, dan segera menjawab, "Tuan Ling." Kalau komunikasi lewat telepon, ada kemungkinan terpantau, apalagi saat Wang Boxian masih berada di Evak, ibu kota Pulau Bonatu. Negara sekecil itu tidak memiliki disiplin apapun, dan sangat sulit untuk mengatakan apakah ada metode pemantauan terhadap pihak luar. Oleh karena itu, Xia Ruofei dengan tegas memerintahkan Wang Boxian dan Zheng Yongshu untuk tidak menyebut diri mereka master ketika mereka menghubunginya melalui telepon, bahkan tidak Tuan Xia, melainkan menggunakan nama samaran, Tuan Ling. Faktanya, Xia Ruofei menggunakan nama keluarga Ling Qingshui sesuka hati. "Itu dia," Xia Ruofei berkata dengan lemah, "agak rumit, ayo kita bertemu." "Oke," Wang Boxian berkata dengan cepat, "jam berapa yang paling nyaman bagimu?" "Setelah 1 jam," kata Xia Ruofei. "Tidak masalah, kita harus tepat waktu," kata Wang Boxian. Tempat pertemuannya juga sehari sebelum keduanya berangkat. Xia Ruofei memberi tahu mereka sebelumnya, jadi mereka tidak menyebutkan tempat pertemuan di telepon. Setelah Wang Boxian menutup telepon, dia berkata kepada Zheng Yongshu, "Paman Zheng, ada berita di sana, ayo berkemas dan segera mulai." Zheng Yongshu tahu bahwa itu adalah panggilan telepon Xia Ruofei, dan tentu saja dia tidak berani mengabaikannya, dan mengangguk, "Oke, jangan terlambat." 1 jam kemudian, di tengah Pulau Taoyuan dan Evak, sebuah speedboat perlahan mendekati perahu nelayan. Wang Boxian di atas perahu nelayan menangkap kabel yang dilempar Xia Ruofei dan menghubungkan speedboat dan perahu nelayan menjadi satu. Xia Ruofei mengetukkan jari kakinya, dan lelaki itu berdiri dan mendarat dengan ringan di dek kapal nelayan. Dia datang ke sini sendirian hari ini, meninggalkan Li Yifu di Pulau Taoyuan. Sekarang tidak ada orang di pulau itu, Li Yifu harus tinggal di kota. Kedua, Xia Ruofei juga berharap Li Yifu dapat berlatih lebih banyak waktu dan seberapa banyak ia dapat meningkat. Budidaya juga bagus. Begitu Xia Ruofei mendarat di geladak,
Wang Boxian dan Zheng Yongshu berlutut bersamaan, berteriak sambil mengepalkan tangan, "Tuan yang baik." Ini juga etiket dunia latihan, tentu saja hanya kepalan tangan. Para praktisi pasti tidak akan berlutut ketika mereka bertemu. Xia Ruofei sedikit mengangguk dan berkata, "Baiklah. Katakan di kabin." Ketika ketiganya sampai di kabin, Xia Ruofei duduk dengan pisau emas, sementara Wang Boxian dan Zheng Yongshu berdiri di depannya. Xia Ruofei berkata, "Untuk menjaga rahasia Pulau Taoyuan, saya memutuskan untuk menjebak kepala Xingzong, Luo Qingfeng." Wang Boxian dan Zheng Yongshu tidak terkejut. Mereka berdua serempak berkata, "Apa yang harus dilakukan bawahanmu? Tolong tanyakan pada tuannya." Xia Ruofei berkata, "Rencana awalnya adalah seperti ini, Wang Boxian tetap di Pulau Taoyuan, Zheng Yongshu kembali untuk memilih Sekte Bintang, dan melaporkan situasi Pulau Taoyuan ke Luo Qingfeng. Izinkan saya berbicara tentang misi Zheng Yongshu terlebih dahulu." "Ya, Tuan, tolong." Zheng Yongshu berkata cepat. Tak satu pun dari mereka yang meragukan pengaturan Xia Ruofei. Apa yang mereka pikirkan adalah mereka akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Xia Ruofei, bahkan jika dia meninggal, dan tidak akan ada keraguan. Xia Ruofei berkata, "Tugas utama perjalanan Anda adalah membiarkan Luo Qingfeng datang ke Pulau Taoyuan. Yang terbaik adalah datang sendiri. Tugas Anda bahkan lebih dari separuh waktu. Jika memungkinkan, Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang apakah beritanya susunan alami Pulau Taoyuan telah menyebar keluar kalian bertiga. Tentu saja, ini adalah tugas sekunder. Demi keselamatan Anda tidak perlu bertanya dengan sengaja, agar Luo Qingfeng tidak curiga dan mempengaruhi tugas utama kami." "Ya Tuan," kata Zheng Yongshu. Xia Ruofei terus berkata, "Setelah kamu kembali ke Zhongmen untuk menemui Luo Qingfeng, kamu memberitahunya begitu." Xia Ruofei menginstruksikan Zheng Yongshu secara rinci bagaimana melaporkan Luo Qingfeng. Bahkan kemungkinan reaksi Luo Qingfeng dianalisis, dan tanggapannya diberikan secara terpisah. Pada saat yang sama, sebuah kotak kecil yang telah disiapkan sebelumnya diserahkan kepadanya. Ingatan para praktisi sangat baik. Zheng Yongshu dengan cepat dan hati-hati mengingat perintah Xia Ruofei. Pada akhirnya, Xia Ruofei berkata, "Bagaimanapun, kami tidak dapat melakukan semua kemungkinan dari kutub ekstrim. Luo Qingfeng mungkin juga memiliki reaksi yang tidak terduga kepada kami dan menanyakan pertanyaan lain kepada Anda. Ini mengharuskan Anda untuk memahaminya sendiri. Singkatnya, kriteria pertama adalah jangan membuatnya curiga, yang kedua adalah merayunya ke Pulau Taoyuan secepatnya. Semuanya didasarkan pada dua prinsip ini, Anda harus fleksibel." Petik 2. Zheng Yongshu berkata positif, "Ya, yakinlah. Dengan telapak tanganku, pemahaman Luo Qingfeng, rencana pemiliknya sangat teliti, dia akan tertipu. Jika ada kecelakaan, bawahannya akan mampu mengatasinya. Perhatikan keselamatanmu sendiri." Faktanya, Xia Ruofei hanya memberitahunya dengan santai, dan hanya ketika Zheng Yongshu aman, rencananya bisa lancar. Jika Zheng Yongshu terungkap, rencana tindak lanjutnya tentu saja tidak akan berhasil. Namun, Zheng Yongshu, setelah mendengar instruksi santai Xia Ruofei, bersyukur, dan sekali lagi berlutut dan berkata dengan gemetar, "Terima kasih atas perhatian Anda." Tubuh bawahannya hancur. Selain Wang Boxian, alih-alih mencemooh, dia malah merindukan, dan merasa sangat iri karena Paman Zheng bisa mendapatkan perawatan dari tuannya. Ini bukan tulang murahan keduanya, tapi efek dari segel jiwa. Penyerahan jiwa ini berada di luar kendali keduanya. Xia Ruofei berkata dengan ringan, "Bangun. Saya tidak ingin kamu mematahkan tulangmu dan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas ini." "Ya Tuan." Zheng Yongshu berdiri dan berkata. Xia Ruofei kemudian mengalihkan perhatiannya ke Wang Boxian dan berkata, "Adapun tugas Anda sedang menunggu di Pulau Taoyuan. Setelah Luo Qingfeng naik ke Pulau Taoyuan, Anda harus menyelesaikan kerjasama berikut." Xia Ruofei menjelaskan tugas Wang Boxian secara rinci lagi. Dibandingkan dengan Zheng Yongshu, tugas Wang Boxian akan jauh lebih sederhana, dan dia akan menyelesaikannya setelah beberapa saat. Wang Boxian secara alami menghafal kata-kata Xia Ruofei dengan hati-hati, dan kemudian berkata, "Ya, Guru." Pengaturan Xia Ruofei juga sesuai dengan kenyataan. Wang Boxian awalnya bertanggung jawab atas urusan sekuler Xingzong.
Kali ini dia tinggal di Pulau Taoyuan dan menunggu ujung jalan. Namun, Zheng Yongshu, yang relatif tinggi, kembali ke Zhongmen untuk melapor secara langsung. Logika. Setelah mengatur tugas untuk keduanya, Xia Ruofei bertanya dengan santai, "Ya, menurut penilaian Anda, jika Luo Qingfeng akan datang ke Pulau Taoyuan, jenis transportasi apa yang akan dia pilih?" Ingin ke Pulau Taoyuan tak lebih dari dua pilihan, terbang dengan pesawat dan perahu. Sekarang seluruh staf di Pulau Taoyuan telah dibebas tugaskan. Saat itu, Zheng Yongshu akan melapor ke Luo Qingfeng dengan cara ini, jadi dia hanya bisa naik perahu atau helikopter. Jika dia bisa membuat penilaian awal sebelumnya, dia bisa membuat pengaturan yang sesuai. Lebih proaktif, Zheng Yongshu berkata tanpa ragu-ragu, kemungkinan besar dia akan bepergian dengan perahu. Luo Qingfeng lebih eksklusif menggunakan pesawat sebagai alat transportasi karena dia tidak terbang dengan kekuatannya sendiri, memberinya perasaan bahwa nasibnya tidak dapat ditentukan, dikendalikan oleh dirinya sendiri. Jika dia sendirian, dia mungkin memilih untuk datang langsung dari Royal Sword 2 di dekatnya, tapi saya mungkin akan memilih untuk naik perahu ketika saya menemaninya sudah mampu menerbangkan pedang. Namun, mustahil baginya untuk mengambil pedang bintang langsung dari sini. Xia Ruofei sedikit mengernyit, jika dia naik perahu langsung dari Shizongzong, bukankah akan memakan waktu berhari-hari? Dari belahan bumi utara hingga belahan bumi selatan, dan jarak navigasi yang masih begitu jauh, wajar jika 1 atau 2 bulan menggunakan kapal laut. Zheng Yongshu berkata, menurut pemahaman saya tentang dia, ini benar-benar mungkin. Tetapi suasana hatinya juga harus lebih mendesak. Pada saat itu, saya mencoba membujuknya apakah dia bisa terbang ke pulau terdekat terlebih dahulu. Xia Ruofei mengerang sebentar dan berkata, ini benar-benar masalah. Begitu banyak hal yang menjadi tidak terkendali. Jadi, Luo Qingfeng belum pernah ke Pulau Taoyuan. Dia pasti membutuhkanmu untuk memimpin, tidak peduli ke arah mana dia menggunakannya itu adalah bentuk transportasi, dan ketika Anda menggunakannya, Anda hanya perlu menghadapinya, dan Anda harus menemukan cara untuk tetap berhubungan dengan kami. Petik 2. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei mengeluarkan sepotong kertas dan menyerahkannya kepada Zheng Yongshu, sambil berkata, bagaimanapun, Anda dapat langsung menelepon Wang Boshan. Tugas ini awalnya dilakukan oleh Anda berdua, dan Wang Boshan masih menunggu Luo Qingfeng di Pulau Taoyuan, Anda tidak akan melakukannya menimbulkan keraguan jika Anda menelepon Wang Boshan. Berikut adalah beberapa kata rahasia, cukup untuk menyampaikan pesan sederhana, Anda perlu meluangkan waktu untuk mengingatnya. Petik 2. Xia Ruofei berhubungan dengan bidang ini ketika dia bertugas di militer rencananya pagi ini, ia juga menyusun tabel teka-teki silang sederhana. Melalui daftar kata ini, ia dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan penyampaian informasi sederhana. Sebenarnya tidak rumit, ini adalah kalimat sederhana yang mengandung kata kunci tertentu. Kata kunci yang berbeda memiliki arti yang berbeda pula. Xia Ruofei telah mengatur beberapa kemungkinan situasi, seperti semuanya normal dan mengubah jalur air. Adapun informasi tentang memulai dari Sekte Zonzong atau akan segera tiba, Zheng Yongshu dapat menelepon Wang Boshan secara terbuka dan mempersiapkannya untuk resepsi, yang pasti tidak akan menimbulkan keraguan. Zheng Yongshu berkata dengan cepat, "Ya, Tuan." Dia mengambil kertas itu dan segera mengingatnya. Beberapa menit kemudian, dia menyerahkannya kepada Wang Boshan dan berkata, "Tuan, bawahannya sudah mencatatnya." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, jika situasinya berubah, Wang Boshan mungkin juga mengambil inisiatif untuk menghubungi Anda, dan dia juga akan menggunakan kode ini. Oke, kata Zheng Yongshu. Setelah beberapa saat, Wang Boshan juga mengingat sepenuhnya kata-kata rahasia itu. Dia dengan hormat mengembalikan kertas itu kepada Xia Ruofei dan berkata, "Tuan, bawahannya juga ingat." Hah? Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Ayo kembali." Zheng Yongshu berangkat hari ini dan kembali untuk memilih Sekte Bintang. Setelah Wang Boshan mengirim Zheng Yongshu pergi, dia langsung pergi ke Pulau Taoyuan. "Ya Tuan." Keduanya menjawab serempak. Xia Ruofei berdiri dan berjalan ke geladak, melepaskan ikatan tali speedboat, lalu dengan lembut menggerakkan jari kakinya, mengepak, dan mendarat di speedboat. Di dek kapal penangkap ikan, Wang Boshan dan Zheng Yongshu mengepalkan tangan mereka secara bersamaan, dan berkata serempak, "Bawahan mengirimkan tuannya kepadamu."
Xia Ruofei melambaikan tangannya tanpa kembali, dan mengemudikan speedboat ke arah dermaga Pulau Taoyuan. Wang Boxian dan Zheng Yongshu juga membungkuk dan kembali ke evak. Setelah kembali ke Pulau Taoyuan, Xia Ruofei secara pribadi mengajak Li Yifu untuk membuat pengaturan di Pulau Taoyuan, terutama di titik-titik di mana area Taixuan dan Xuanxing telah diubah sebelumnya. Kedua pria itu menyamarkan setiap titik dan tata letak. Kemudian keduanya kembali ke gedung departemen proyek, menunggu kabar sambil berlatih. Setelah Wang Boxian mengatur agar Zheng Yongshu kembali, dia secara pribadi mengirim Zheng Yongshu ke bandara kecil dengan evak. Setelah pesawat Zheng Yongshu lepas landas, dia kembali ke terminal evak dan mengemudikan perahu nelayan ke Pulau Taoyuan. 2 hari kemudian, di perairan Laut Cina Selatan, terdapat sebuah pulau mirip aura yang berada jauh di dalam lautan. Tampaknya tertutup kabut sepanjang tahun. Tidak hanya radar dan satelit yang tidak mampu mendeteksi keberadaan pulau, selama kapal memasuki perairan terdekat, navigasi dan kompas akan kacau dan kacau, serta tidak dapat menunjukkan arah dengan benar. Seiring berjalannya waktu, kawasan laut ini menjadi kawasan misterius, ditambah dengan jarak dari jalur pelayaran tradisional, semakin sedikit kapal yang melewatinya. Orang-orang di dunia sekuler bahkan tidak mengetahui bahwa ada gerbang budidaya di daerah ini. Ini adalah Pulau Xingchen, markas besar Xingzong. Pulau ini memiliki gunung setinggi 1 km, dan bangunan kuno bertumpuk satu sama lain. Dalam kabut, paviliun-paviliun terlihat samar-samar, seperti negeri dongeng di bumi. Bangunan kuno tertinggi adalah tempat Xingzong memimpin Luo Qingfeng untuk tinggal dan berlatih. Sebuah ruangan yang sunyi dikelilingi oleh asap hijau, dan seorang Tao Parubaya dengan wajah jernih mengenakan jubah biru menghadap ke langit dengan 5 hati, duduk bersila di atas kasur. Dia bahkan tidak dapat melihat sedikit pun rambut putih di kepalanya, dan kulit di wajahnya cukup kencang dan halus, dan dia tampak seperti berusia 30-an. Faktanya, penganut Tao Parubaya ini sudah berusia lebih dari 150 tahun ini. Dia adalah kepala Xingzong Luo Qingfeng, satu-satunya jindan yang kuat di Zhongmen. Ketukan lembut datang. Luo Qingfeng membuka matanya, dan ekspresi ketidakpuasan muncul di wajahnya, dan dia berkata dengan keras, "Apa? Saya tidak mengatakan itu. Jangan ganggu saya saat saya sedang berlatih." Sebuah suara polos di luar pintu berkata dengan sedikit gentar, tuduhan palsu dari kepala leluhur adalah Zheng Yongshu dan Paman Zheng sudah kembali. Dia mengatakan bahwa sesuatu yang penting seperti laporanmu, jadi para murid berani. Yongshu sudah kembali. Luo Qingfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengedipkan matanya, dan berdiri dan berkata, "Biarkan dia masuk." Ya, Datong di luar pintu diam-diam merasa lega dan bergegas keluar. Luo Qingfeng berjalan mondar-mandir di dalam ruangan selama beberapa langkah, kegembiraannya meluap dengan kata-kata. Sejak kembalinya kabar Wang Boxian hingga konfirmasi Zheng Yongshu bahwa pulau di Pasifik Selatan ini memiliki bentukan alam yang jauh lebih tinggi dari formasi Zhongmen Huzong, ia teringat akan hal tersebut. Luo Qingfeng tahu bahwa masalah ini penting, jadi bahkan guru dan saudara lelaki yang paling terpercaya pun tidak mengungkapkannya, tetapi hanya menginstruksikan Zheng Yongshu dan Wang Boxian untuk beroperasi secara diam-diam dan mengendalikan pulau itu tepat waktu. Keduanya hanya membuat sedikit kemajuan dalam waktu yang lama, dan kini Zheng Yongshu tiba-tiba kembali untuk melapor secara langsung, rupanya telah terjadi terobosan besar dalam hal tersebut. Luo Qingfeng berkata dalam hatinya, selama dia bisa mendapatkan harta budidaya, kebangkitan Zhongmen akan segera terjadi. Berharap Yongshu membawa kembali kabar baik. Dia menjadi tenang dan berjalan ke kasur dan duduk lagi. Bagaimanapun, itu adalah seorang biksu di zaman Jindan, dan segera wajahnya dikembalikan ke sumur kuno tanpa ombak, wajahnya keruh dan terang. Tak lama kemudian terdengar langkah kaki dari luar, lalu pintu diketuk. Zheng Yongshu berkata di luar pintu, "Guru, murid telah kembali, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Anda." Luo Qingfeng berkata dengan ringan, "Datang dan bicara." "Ya," jawab Zheng Yongshu. Kemudian Zheng Yongshu membuka pintu dan masuk, membungkuk sedikit di depan Luo Qingfeng, dan berkata dengan suara berani dan bersemangat, "Selamat, Guru." "Hal itu, sudah selesai." "Ya Tuan," Zheng Yongshu berkata dengan cepat. Setelah meninggalkan daerah Zhongmen, para murid segera meminta Guru Boxian untuk mengatur perjalanan.
Dalam batas formasi penjaga Zonzong, bahkan satelit tidak dapat mendeteksi Pulau Xingchen, dan tentu saja tidak ada sinyal dari ponsel di sini. Untuk menghubungi Wang Boshan, dia harus meninggalkan wilayah Zhongmen. Setelah Wang Boshan bertanggung jawab atas urusan dunia sekuler, dia menangani identitas hukum orang-orang penting di Xingzong. Sebagai kepala Xingzong, Luo Qingfeng secara alami memiliki seperangkat dokumen identitas yang sah, bahkan tanpa pergi ke luar negeri, masalah. Meskipun Luo Qingfeng tidak pernah menggunakan identitas ini, Wang Boshan masih dengan hati-hati menjaga identitas ketua Dewan Direksi Grup Bintang, dan bahkan visa negara-negara besar di seluruh dunia sudah tersedia sebagai dewan perusahaan bernilai miliaran dolar, direktur. Nyonya Presiden, sangat mudah untuk mengajukan visa bisnis untuk beberapa perjalanan pulang pergi. Namun, dibutuhkan sedikit kemudahan dalam menggunakannya saat mengajukan visa. Lagi pula, Luo Qingfeng tidak bisa melamar ke kedutaan. Yirong tidak sulit bagi praktisi. Oleh karena itu, selama Zheng Yongshu meninggalkan daerah Wang Boshan dapat melakukan perjalanan dengan cepat. Faktanya, identitas Zheng Yongshu melakukan hal yang sama, dan identitas publiknya adalah seorang eksekutif grup Xingchen. Luo Qingfeng dengan enggan memilih pesawat untuk perjalanannya, yang juga mengurangi banyak masalah bagi Zheng Yongshu. Dia dapat menyampaikan pesan secara langsung dan jujur kepada Xia Ruofei melalui Wang Boshan, bahkan tanpa menggunakan kata-kata rahasia. Luo Qingfeng mengangguk dan berkata, "Lakukan saja. Tapi, terlalu tidak efisien untuk pergi dengan perahu, biarkan aku mengantarmu." Karena itu, tanpa menunggu reaksi Zheng Yongshu, pedang terbang dengan ujung tajam muncul seperti Luo Yufeng di depan Luo Qingfeng, dan kemudian Zheng Yongshu merasakan kekuatan melilitnya untuk naik ke udara. Luo Qingfeng dan Zheng Yongshu berubah menjadi streamer, terbang langsung dari jendela ruangan yang sunyi, melintasi busur di udara, dan kemudian terbang menuju lokasi pendaratan dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika Luo Qingfeng Yujian terbang keluar dari ruangan yang sunyi, dia juga meninggalkan kalimat, "Kali ini aku akan ditutup sampai mati, tidak ada yang diizinkan memasuki kamarku." Sisa rasanya masih ada, tapi manusia sudah lama menghilang. Dao Tong, yang bersiaga tidak jauh dari situ, menjawab dengan hormat dan cepat, "Dirhukum leluhur." Setelah berbicara, Dao Tong memandang dengan curiga ke pintu kamar yang tertutup dan sunyi, dan bergumam di dalam hatinya, mengapa dia tidak melihat Paman Zheng? Apakah Paman Zheng mundur bersama leluhurnya? Atau, saat aku mendengkur tadi, Paman Zheng sudah pergi? Dao Tong tidak bisa memikirkan alasannya, jadi dia tidak lagi memikirkannya, selama dia menjalankan perintah kepala leluhur. Dia buru-buru menyampaikan perintah, memperkuat tenaga di sini untuk mencegah siapapun tanpa sadar menerobos, dan mengganggu kepala leluhur. Zheng Yongshu gemetar saat melihat Fei Jian. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa dia terekspos. Tentu saja, dia tidak mengkhawatirkan keselamatannya sendiri, tetapi takut mempengaruhi pelaksanaan rencana induk. Tapi segera dia tahu dia telah salah paham, karena saat berikutnya Luo Qingfeng membawanya langsung ke pedang kerajaan dan terbang keluar. Ketika Zheng Yongshu kembali sadar, mereka sudah terbang cepat di atas laut. Bahkan jika ada udara sebenarnya yang dikeluarkan oleh Luo Qingfeng untuk perlindungan, mereka tidak dapat sepenuhnya diisolasi. Di bawah penerbangan berkecepatan tinggi, angin bersiul. Mengisi mulutnya, Zheng Yongshu bahkan tidak bisa membuka matanya. Hatinya juga bergetar. Meskipun dia adalah seorang kultivator, dia belum pernah mengalami terbangnya pedang kerajaan. Ini adalah gadis besar yang menabrak mobil. Saya tidak menyangka ini akan menjadi olahraga seperti itu. Luo Qingfeng hanyalah permulaan dari Jin Dan. Jika dia pergi langsung ke Pulau Taoyuan, ribuan mil jauhnya, apalagi Zheng Yongshu, bahkan jika dia sendirian, energinya tidak akan mampu menahan konsumsi. Oleh karena itu, penerbangan semacam itu pasti merupakan penerbangan jarak pendek. Tentu saja, Luo Qingfeng juga dapat memilih untuk terbang dengan cara ini sepanjang waktu, tetapi dia hanya perlu menemukan pulau di jalan untuk berhenti, dan melanjutkan hidupnya sebelum dia dapat terus terbang. Sekarang sumber daya budidaya sangat berharga, bagaimana mereka bisa membuang energinya untuk penerbangan pedang kerajaan? Oleh karena itu, meskipun terbang adalah pilihan yang tidak berdaya, namun sebenarnya itu adalah yang paling masuk akal. Luo Qingfeng dan Zheng Yongshu terbang sekitar 10 menit,
lalu turun perlahan, dan akhirnya mendarat di pulau terpencil tak berpenghuni. Pada saat ini, tentu saja, sudah lama berada di luar cakupan formasi Xingzong Huzong. Luo Qingfeng memandang Zheng Yongshu, yang kakinya pucat lemah, dan senyuman muncul di matanya. Dia bertanya, "Yongshu, bagaimana dengan penerbangan pertama Royal Sword? Bagaimana rasanya?" Zheng Yongshu menahan keinginan untuk muntah, dan berkata, "Guru, muridnya baru saja hampir muntah di udara." Kali ini, murid tersebut dapat melihat jarak antara dirinya dan saudara Jindan. Luo Qingfeng tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Lihat dirimu seperti ini. Bukankah ini lebih cepat, lebih tinggi, dan lebih berangin? Kamu adalah seorang kultivator di pemurnian gas lantai 7. Apakah akan ketakutan seperti ini?" Dalam suasana hati yang baik, Luo Qingfeng menggoda Zheng Yongshu dan berkata, "Panggil Boshan. Biarkan dia mengatur perjalanan untuk kita secepat mungkin." Zheng Yongshu membeku sesaat dan berkata dengan cepat, "Tuan, ini adalah pulau terpencil yang tidak berpenghuni, pasti tidak ada sinyal di ponsel. Bukankah benda ini disebut telinga melawan arah angin? Kenapa ada sinyal?" Luo Qingfeng mengerutkan kening. Zheng Yongshu mengangguk dan berkata, "Saya mendengar keponakan Boshan memberitahu saya bahwa menggunakan ponsel, apa yang harus saya andalkan? Stasiun pangkalan, tidak ada orang yang tinggal di pulau ini, dan pasti tidak akan membangun semacam itu dari stasiun pangkalan." Luo Qingfeng berkata, "Hal duniawi ini terkadang nyaman dan nyaman, tetapi ini terlalu merepotkan." Meskipun Zheng Yongshu tidak banyak berjalan di dunia sekuler, dia telah meninggalkan Zhongmen 3 kali ke Pulau Taoyuan, terutama kali ini di dunia sekuler, dia telah pergi ke banyak tempat, jadi dia secara alami lebih baik daripada Luo Qingfeng. Jauh lebih kuat, terutama rute menuju Pulau Taoyuan, Zheng Yongshu menjadi lebih akrab. Dia berpikir sejenak dan berkata, "Guru, jika kita terbang ke Pulau Taoyuan, bandara terdekat seharusnya berada di Yecheng, Provinsi Nanhai. Bukankah lebih baik kita langsung ke Yecheng? Pasti ada ponselnya." Luo Qingfeng menghabiskan sebagian besar hidupnya di Laut Cina Selatan. Meski kota kelapa sangat dekat dengan pedalaman, ia sudah beberapa kali berkunjung. Oleh karena itu, setelah mendengarkan kata-kata Zheng Yongshu, Luo Qingfeng diam-diam menghitung dan berkata, "Baiklah. Kota kelapa tidak terlalu jauh. Jika kamu terbang dengan kecepatan penuh, itu akan memakan waktu kurang dari 1 jam. Kalau begitu lakukanlah. Yongshu, ayo istirahat. Ini hampir sampai, lalu lanjutkan." Petik 2. Zheng Yongshu harus terbang selama 1 jam ketika dia mendengarnya, dan dia menyesal telah menyarankan lamaran itu. Sangat mengasyikkan hingga dia tidak tahan. Zheng Yongshu mengira dia benar-benar pelit, bahkan jika dia mengusulkan untuk mencari pulau berpenghuni di dekatnya. Ada sinyal ponsel di sana, dan Anda juga bisa naik perahu ke kota kelapa. Tapi dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali, dan segera dia dikelilingi oleh Luo Qingfeng dan melayang ke langit. Suara desingan kembali terdengar di telinganya. Dia langsung menangis karena angin kencang dan menutup matanya. Lebih dari 40 menit kemudian, Luo Qingfeng dan Zheng Yongshu mendarat di pantai tak berpenghuni di Yecheng. Rao adalah Luo Qingfeng yang berwatak mendalam. "Setelah 40 atau 50 menit terbang, saya juga merasakan pedang kosong yang terbang di dantian menghabiskan terlalu banyak energi, terutama terbang dengan 1 orang." Luo Qingfeng juga mempertimbangkan bahwa setelah terbang ke kota kelapa, dia dapat berhenti menggunakan pedang, dan energinya dapat pulih secara perlahan dan alami. Jika perlu mengkonsumsi spar untuk menambah energi, dia tidak akan terbunuh. Kering. Setelah penerbangan yang begitu lama, Zheng Yongshu benar-benar tega mati. Begitu dia mendarat, dia kehilangan pesona Luo Qingfeng. Dia tiba-tiba pingsan di tanah, dan kedua kakinya tidak bisa bekerja keras. Butuh beberapa saat bagi Zheng Yongshu untuk tenang, dan dia berkata kepada Luo Qingfeng dengan ekspresi gelap, "Tuan, para murid terlalu rendah, itu terlalu memalukan." Luo Qingfeng juga duduk bersila dan mendapatkan kembali miliknya energi. Dia melambai dan berkata, "Apakah kamu sudah melambat? Kalau begitu telepon Boshan. Biarkan dia mengatur jadwal kita secepat mungkin." "Ya Tuan." Zheng Yongshu berkata cepat. Dia mengeluarkan ponselnya dari sakunya. Ponsel ini disediakan oleh Wang Boshan untuk membantunya. Hingga saat ini, ia hanya menggunakan beberapa fungsi sederhana. Zheng Yongshu menemukan nomor Wang Boshan dan keluar.
Di Pulau Taoyuan, Wang Boxian selalu menunggu telepon dari Zheng Yongshu. Saat telepon berdering, dia langsung menjawabnya dan menyalakan speaker ponsel. Dia juga menunjuk ke arah Xia Ruofei, dan Xia Ruofei segera datang ketika dia melihat situasinya. Begitu telepon terhubung, Zheng Yongshu berkata langsung, "Boxian, Tuan telah memutuskan untuk membawa saya ke Pulau Taoyuan, Anda harus bersiap untuk resepsi." Wang Boxian menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia tahu bahwa rencana langkah pertama Xia Ruofei seharusnya berhasil, dan dia berkata dengan cepat, "Oke. Paman Zheng." Zheng Yongshu melanjutkan dengan mengatakan, "Yang paling penting sekarang adalah memesan tiket dan mengatur master dan saya. Kami akan terbang dari Bandara Meilan di Yecheng. Anda dapat membantu kami mendapatkan tiket sekarang atur." Petik 2. Mengerti. Paman Zheng yakin, saya bisa segera mendapatkannya. Wang Boxian berkata cepat. Zheng Yongshu memikirkan pengalamannya baru saja menerbangkan pedang kekaisaran, hatinya bergerak sedikit, dan dia berkata dengan sengaja dengan sentuhan bangga, "Boxian, guru dan saya sudah berada di Kota Kelapa, jadi Anda dapat memesan penerbangan terdekat. Apakah kamu tahu kenapa kami begitu cepat? Haha, kami datang dari Yujian, dan Master membawa saya langsung dari Qingdao Yujian ke Kota Kelapa. Anda belum pernah mengalami ini, bukan?" Tanda tanya, kecurigaan. Saya hanya merasa marah dan lucu. Saya sangat takut sehingga saya tidak menyiarkan Sword of Halo secara langsung di udara. Saya baru saja mulai melambat di pintu divisi. Membual di depan junior. Namun, Luo Qingfeng benar-benar terlalu puas dengan Zheng Yongshu hari ini, jadi meskipun penampilan Zheng Yongshu sedikit berlebihan, Luo Qingfeng masih tidak menyalahkan sama sekali, tetapi menganggap Zheng Yongshu cukup kekanak-kanakan, ini adalah penampilan yang sederhana. Pantas saja dia setia pada Zhongmen. Luo Qingfeng tertawa dan memarahi, "Yongshu, jangan membual dengan Boxian. Biarkan dia cepat menentukan apa, tiket pesawat." Zheng Yongshu telah menyampaikan semua informasi yang ingin dia sampaikan, dan semuanya dalam bahasa yang sederhana, bahkan tidak dalam kegelapan. Oleh karena itu, setelah mendengarkan kata-kata Luo Qingfeng, Zheng Yongshu segera berkata, "Ya, Guru." Kemudian dia mengambil ponselnya dan berkata, "Boxian, pernahkah kamu mendengar kata-kata guru? Sekarang, aturlah rencana perjalanan tercepat ke EVAC, lalu beritahu saya." "Ya, Paman Zheng." Wang Boxian berkata, "Mohon tunggu guru, para murid akan melakukannya." "Ya," Zheng Yongshu berkata, lalu menutup telepon, dan kemudian mengarahkan pandangannya pada Luo Qingfeng, dengan hormat, "Tuan, Tuan keponakan bos sudah membuat pengaturan, Anda tahu. Apakah kita akan pergi ke bandara sekarang?" "Menunggu." Luo Qingfeng mengangguk dan berkata, "Oke." Daerah tempat mereka mendarat berpenduduk jarang dan sulit mendapatkan tumpangan. Namun, hal ini tidak menjadi masalah bagi kedua praktisi tersebut. Mereka sangat cepat, dan segera sampai di jalan raya di bawah naungan malam. Keduanya menyusuri jalan raya. Beberapa saat kemudian, mereka baru saja menaiki taksi melewati sebuah mobil kosong. Jadi mereka naik mobil dengan lancar dan cepat sampai di Bandara Meilan di Yecheng, Pulau Taoyuan. Setelah Wang Boxian menutup telepon, dia mengalihkan perhatiannya ke Xia Ruofei dan berkata dengan hormat, "Tuan, kata-kata terakhir Paman Zheng pastilah yang ingin kami sampaikan kepada kami." Xia Ruofei mengangguk dan berkata, "Tidak sulit ditebak. Yang ingin dia katakan pasti adalah terbangnya pedang. Sejak Pulau Bintang tempat gerbang leluhurmu terletak hingga Kota Kelapa di Provinsi Nanhai, Luo Qingfeng dapat mengambil Zheng Yongshu sejauh ini. Bersama dengan pedang kekaisaran, ini menggambarkan satu hal. Setelah Luo Qingfeng dan Zheng Yongshu tiba di EVAC, kemungkinan besar mereka tidak akan memilih untuk naik perahu atau helikopter, tetapi langsung ke pedang. Kekaisaran bijaksana." Wang Boxian berkata dengan kagum. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata, "Apapun yang terjadi, mari luangkan waktu untuk memesan tiket." Sesuai permintaan Zheng Yongshu. "Ya Tuan." Wang Boxian berkata cepat. Dia segera memesan tiket untuk Luo Qingfeng dan Zheng Yongshu dengan ponselnya, terbang dari Coconut City ke Kuala Lumpur, Malaysia, kemudian melanjutkan ke Brisbane, Australia, dan kemudian pindah ke pesawat regional ke EVAC. Ini sudah menjadi rute terbaik, karena Coconut City tidak memiliki penerbangan langsung ke Brisbane, jadi kami hanya bisa menambah transit lagi di Kuala Lumpur di tengahnya.
Penerbangan dari Coconut City ke Kuala Lumpur memakan waktu sekitar 2 jam perjalanan. Setelah Wang Boxian memesan tiketnya, dia segera mengirimkan informasi yang relevan kepada Zheng Yongshu dan meneleponnya. Di telepon, Wang Boxian mengirim pesan sederhana kepada Zheng Yongshu secara rahasia, mirip dengan arti, situasinya diketahui dan pengaturannya telah dibuat sesuai. Inilah yang secara khusus diperintahkan Xia Ruofei untuk ditambahkan sebelum dia menelepon. Setelah melihat Wang Boxian melakukan panggilan telepon, Xia Ruofei duduk di sofa dan mengerang sebentar, lalu berkata kepada Li Yifu, sepertinya saya masih meremehkan kemampuan biksu awal Jin Dan. Dia bisa mengambil pedang kerajaan Zheng Yongshu terbang begitu jauh. Jarak, aku masih belum cukup tahu tentang biksu Jin Dan Qi. Petik 2. Paman Si, rencana tindak lanjutnya. Li Yifu bertanya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Selama Luo Qingfeng masuk ke tengah, tidak mudah untuk melarikan diri. Tapi, karena mereka kemungkinan besar akan langsung pergi ke Pulau Yujian, saya masih perlu memeriksanya lagi, jangan sampai sial sekali saat ini. Xia Ruofei langsung menuju helipad di atas gedung, tempat Super Puma diparkir, tetapi pilotnya sudah tidak ada lagi di Pulau Taoyuan. Namun, Xia Ruofei menerima pelatihan mengemudi helikopter sederhana saat dia menjadi tentara. Ia telah beberapa kali menaiki Jaguar Super ini, dan dengan kemampuan belajar seorang pelatih, menerbangkannya bukanlah masalah besar. Tentu saja, kekuatan terbesar Xia Ruofei adalah meskipun terjadi kecelakaan penerbangan, dia memiliki keyakinan mutlak untuk melarikan diri jika dia memiliki gulungan gambar. Setelah mengetahui bahwa Luo Qingfeng kemungkinan besar berasal dari pedang, Xia Ruofei segera memutuskan untuk melakukan survei udara, karena beberapa kamuflase dan tata letak yang dia dan Li Yifu buat di pulau itu hampir mulus dari tanah, tetapi pengamatan di langit sudutnya berbeda. Jika ada kelalaian, karakter hati-hati Luo Qingfeng akan segera menjadi waspada. Semua staf di pulau itu sudah kembali ke rumah, jadi semuanya harus dikerjakan sendiri. Xia Ruofei membuka kunci roda helikopter. Setelah masuk ke dalam kabin, ia mengenalnya sebentar, lalu memeriksa jumlah oli. Untungnya, tangki bahan bakarnya penuh, jika tidak, Xia Ruofei harus mengisi bahan bakar helikopternya sendiri. Setelah pemeriksaan, Xia Ruofei menyalakan mesin helikopter, baling-baling berputar perlahan, kecepatan semakin cepat, dan membawa hembusan angin kencang untuk meniup debu di tempat parkir hingga bersih. Xia Ruofei perlahan menaikkan momen total, helikopter terus terangkat secara vertikal, lalu dia sedikit mendorong joystick, hidung helikopter sedikit tenggelam, dan helikopter mulai terbang ke depan. Pada awalnya, operasi Xia Ruofei masih sedikit berkarat, tetapi bagaimanapun juga dia telah belajar mengemudi helikopter, bahkan jika dia mengikuti kursus kilat, setidaknya dia mengetahui prinsip-prinsip pengoperasian dengan sangat baik, dan kemampuan belajar yang kuat dari praktisi memungkinkannya agar cepat beradaptasi dengan operasi terbang, pergerakan helikopter pun menjadi lancar dan natural. Setelah helikopter lepas landas, Li Yifu dan Wang Boxian menemukan bahwa Xia Ruofei benar-benar berlari ke apron di atas gedung untuk mengemudikan pesawat, dan mereka tidak bisa menahan keringat. Li Yifu berkata dengan sedikit cemas, Paman Si terlalu berisiko untuk melakukan ini. Kalau harus, mungkin agak kurang beruntung untuk mengatakan ini, Li Yifu berhenti di tengah jalan. Wang Boxian juga berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit dan memandangi helikopter yang sedang naik, berkata, Tuan Li, karena pemiliknya berani naik, itu berarti dia yakin, dan Anda tidak perlu khawatir, terlalu banyak. Li Yifu menghela nafas dan berkata, tapi sejauh yang saya tahu, Paman Si tidak pernah mengemudikan helikopter. Bukankah pemiliknya pernah mengendarai pesawat besar untuk melakukan pendaratan paksa? Wang Boxian berkata sambil tersenyum. Prinsipnya harus serupa. Lagi pula, masternya sangat tinggi. Apa yang bisa terjadi jika dia bisa menanganinya dengan tenang? Sebagai budak jiwa Xia Ruofei, Wang Boxian memuja Xia Ruofei secara buta. Di mata mereka, Tuan haruslah maha kuasa. Li Yifu berkata sambil sedikit menghela nafas, saya berharap Tuan dan Paman harus membawa saya, jika ada sesuatu, mungkin akan ada perhatian. Dia tidak tahu bahwa Xia Ruofei akan lebih merepotkan jika dia membawanya. Jika dia mengemudikan helikopter sendirian, begitu pesawat lepas kendali, masalah besarnya adalah bersembunyi di ruang Lingtu,
dan membawa Li Yifu berarti mengungkap ruang lintu. Ada, jadi dia pasti tidak akan melakukannya. Setelah Xia Ruofei terbiasa dengan operasi penerbangan, dia mengemudikan Puma Super bola balik di sekitar Pulau Taoyuan, dan berulang kali memeriksa sisa-sisa praktisi kuno yang dia dan Li Yifu atur di berbagai ketinggian penerbangan. Tentu saja ia tidak berani menjaga ketinggian terbangnya terlalu rendah, karena helikopter akan membawa banyak aliran udara, dan kemungkinan besar akan menghancurkan jejak yang telah diatur sebelumnya. Xia Ruofei mengendarai Super Puma selama lebih dari 1 jam melintasi Pulau Taoyuan. Dia menontonnya beberapa kali, dan dia benar-benar menemukan 3 atau 4 tempat yang mungkin ada kebocoran. Meskipun beberapa tempat ini tidak terlihat jelas, namun tidak sempurna jika disamarkan. Melihat ke bawah dari udara, tidak mudah untuk menemukannya kecuali Anda waspada dan melihatnya dengan sangat hati-hati, tetapi Xia Ruofei tidak akan melepaskan kelalaian seperti itu karena dia telah memeriksanya, dan dia tidak membiarkan adanya kemungkinan yang tidak disengaja. Setelah memastikan bahwa dia telah memeriksa semuanya, Xia Ruofei kembali ke atap gedung departemen proyek dengan helikopter Super Puma miliknya. Angin di pulau itu sendiri relatif kencang, dan aliran udaranya tidak terlalu stabil. Selain itu, apron pada bagian atas bangunan sebenarnya relatif kecil, dan ruang toleransi kesalahannya sangat kecil. Jika operasi pendaratan tidak akurat, bisa saja jatuh ke dalam pesawat. Bagaimanapun, Xia Ruofei bukanlah pilot helikopter profesional. Dia mencoba 2 atau 3 kali, dan setiap kali dia hendak menyentuh tanah, dia sering meleset, jadi dia berhenti lagi dan mendarat berulang kali. Li Yifu dan Wang Boxian sudah datang ke atap untuk menunggu. Melihat adegan ini mau tidak mau mengeluarkan keringat untuk Xia Ruofei. Untungnya, Xia Ruofei adalah seorang praktisi di lantai 9 penyulingan gas. Kemampuan belajar dan kemampuan beradaptasinya sangat kuat. Ia dengan cepat menguasai teknik pendaratan akurat saat aliran udara sedang bergejolak. Setelah serangkaian operasi mikro yang rumit dan tepat, helikopter itu mendarat dengan mantap, dan mendarat di dudukan tanpa ada penyimpangan sedikit pun. Xia Ruofei mematikan mesin, melompat keluar kabin sambil tersenyum, lalu menutup kuncinya sendiri sebelum berjalan menuju Li Yifu dan Wang Boxian. Paman Xi, kamu terlalu berisiko. Li Yifu tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, saya sangat takut sampai jantung saya hampir keluar dari tenggorokan. Xia Ruofei tertawa sambil tersenyum dan berkata, kamu adalah seorang praktisi, hatimu akan sangat rapuh. Saya tidak percaya jika saya membunuhmu. Baiklah, saya hanya akan naik pesawat jika saya memiliki kepercayaan diri asuransi. Saya akan mempelajari operasi penerbangan helikopter. Selesai. Petik 2. Melihatmu barusan, sungguh mengasyikkan. Li Yifu bergumam. Berpura-pura tidak mendengar Xia Ruofei, dia berjalan menuju tangga dan berkata, saya baru saja mengamatinya di udara dan menemukan beberapa kelalaian. Anda dan saya akan mengaturnya lagi. Li Yifu juga karena prihatin terhadap Xia Ruofei, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh, kalau tidak, beraninya dia menentang Xia Ruofei. Sekarang, ketika dia mendengar sesuatu sedang terjadi, dia berkata dengan cepat, ya. Paman, Xia Ruofei melanjutkan dengan mengatakan, Wang Boxian terus menelepon. Jika ada berita dari Zheng Yongshu, dia harus melapor kepada saya sesegera mungkin. Ya Tuan, Wang Boxian menjawab dengan hormat. Xia Ruofei dan Zheng Yongshu naik lift langsung ke tempat parkir bawah tanah dan mengendarai kendaraan off-road untuk meninggalkan gedung. Ada beberapa tempat yang perlu diperiksa cacatnya. Xia Ruofei sudah mengingatnya dengan kuat, jadi dia langsung pergi ke tempat itu setelah naik bus. Setelah beberapa penyamaran, Xia Ruofei mengemudikan Super Puma selama beberapa putaran di udara dan akhirnya melepaskan hatinya. Proses pendaratan kali ini sangat lancar, dan berhasil sekali. Setelah turun dari pesawat, dia berkata kepada Li Yifu, seharusnya tidak ada celah sekarang, mari kita tunggu Luo yang memimpin. Li Yifu diam-diam mengepalkan tinjunya dan mengangguk dengan berat. Dia tahu betul bahwa keberhasilan atau kegagalan ada di sini. Jika Luo Qingfeng berhasil ditundukkan sesuai rencana, tidak akan ada bahaya tersembunyi dalam keamanan Pulau Taoyuan dalam jangka pendek. Biarkan dia lolos, maka masalah di masa depan tidak akan ada habisnya dan kedamaian tidak akan pernah ada. Mentalitas Xia Ruofei menjadi sangat damai.
Ia bahkan meluangkan waktu untuk membimbing budidaya Li Yifu. Meskipun Xia Ruofei belum berlatih Guiyuan Zhenjing, penjelasannya seringkali mengarah langsung ke jalan. Dapat dikatakan bahwa dia menabrak kayu dan memasuki kayu dengan 3 poin. Seringkali, satu atau dua kalimat sederhana bisa membuat Li Yifu merasa takjub. Di bawah bimbingan Xia Ruofei, perbaikan Li Yifu juga terus ditingkatkan, dan sedikit menyentuh hambatan pemurnian gas lapisan kelima. Dapat dibayangkan bahwa setelah krisis Pulau Taoyuan teratasi, susunan Taixuan Xuanxing akan mulai beroperasi normal, dan dia akan segera mengantarkan terobosan lain dalam perbaikan. Di Pulau Taoyuan, Xia Ruofei dan Li Yifu menyiapkan jebakan besar untuk Luo Qingfeng, sementara Zheng Yongshu menemani Luo Qingfeng naik penerbangan dari Kota Kelapa ke Kuala Lumpur. Setelah beberapa kali transfer dan penerbangan hampir semalaman, kedua orang tersebut akhirnya mendarat di bandara di Efak, ibu kota Bonatu. Luo Qingfeng dan Zheng Yongshu keluar dari terminal sederhana. Rao adalah seorang biksu Jindan. Setelah mengalami penerbangan jarak jauh dalam penerbangan malam yang besar, wajahnya tidak bisa menahan sedikit pun rasa lelah. Secara fisik tidak sulit untuk menopangnya, selama ia tidak terbiasa terbang di angkasa, bahkan perasaan hidup dan mati pun tidak dapat dikendalikan oleh dirinya sendiri. Dan meskipun Wang Boxian memesankan mereka tiket kelas 1, Luo Qingfeng merasa sedikit terengah-engah dengan beberapa orang biasa di kabin tertutup. Faktanya, Zheng Yongshu sangat baik. Setelah penerbangan panjang, dia merasa semuanya salah. Ketika pesawat mendarat, saat itu sudah tengah malam, jadi Zheng Yongshu berkata kepada Luo Qingfeng, "Tuan, Anda juga telah bekerja keras. Keponakan Tuan Boxian telah membeli properti di sini. Apakah Anda ingin istirahat dulu? Hanya saja sebentar, ayo pergi ke Pulau Taoyuan besok." Petik 2. Setelah menghirup udara segar beberapa kali, Luo Qingfeng merasa jauh lebih nyaman. Dia melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu, puluhan ribu mil jauhnya. Aku ingin melihat pulau peri kita segera. Ayo langsung pergi." Zheng Yongshu juga cemas Luo Qingfeng bisa segera lewat. Lagi pula, sekarang adalah masa visibilitas paling rendah. Lebih baik berangkat sekarang daripada siang hari. Tanpa tindakan pencegahan apapun, Luo Qingfeng akan semakin sulit menemukan sesuatu yang salah. Oleh karena itu, Zheng Yongshu segera berkata, "Ya, Guru, lalu saya akan memanggil Guru Boxian dan mempersiapkannya untuk resepsi." Luo Qingfeng mengangguk dan berkata, "Oke, ayo menelepon sambil berjalan, ayo cari tempat di mana tidak ada orang, dan langsung menuju pedang." Zheng Yongshu mendengar terbangnya pedang kekaisaran lagi, dan wajahnya gemetar, mengingat perasaan asam dari penerbangan kekaisaran di siang hari. "Baiklah Tuan, ayo kita keluar dari bandara dan pergi ke selatan. Ada pantai di depan, tidak banyak orang di siang hari. Ini sudah larut malam, dan seharusnya tidak ada siapa-siapa," kata Zheng Yongshu. "Hah?" Luo Qingfeng mengangguk, dan berjalan menuju selatan. Zheng Yongshu segera menindaklanjutinya, dan pada saat yang sama mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Wang Boxian. Jadwal keduanya diatur oleh Wang Boxian, sehingga ketiganya Xia Ruofei mengetahui perkiraan waktu kedatangan mereka, dan Wang Boxian telah memperhatikan kondisi penerbangan Luo Qingfeng dan Zheng Yongshu melalui internet, sehingga Xia Ruofei dan Wang Boxian tidak beristirahat mereka mengetahuinya begitu pesawat mendarat. Adapun Li Yifu, Xia Ruofei telah mengatur agar dia meninggalkan Pulau Taoyuan pada malam hari. Alasannya juga sangat sederhana. Menurut periode Jin dan Luo Qingfeng, selama kekuatan mentalnya normal untuk mencapai pertemuan spiritual, itu sudah cukup untuk mencakup seluruh Pulau Taoyuan. Jika ada satu orang lagi di pulau itu, mudah untuk menyebabkan Luo Qingfeng merasa skeptis. Pada awalnya, Li Yifu mendengar bahwa Xia Ruofei ingin dia meninggalkan Pulau Taoyuan saat ini, dan dia sangat menentangnya. Menurutnya, ini tidak ada bedanya dengan melarikan diri dari medan perang, dan dia meninggalkan paman dan leluhurnya dalam bahaya sendirian. Xia Ruofei berkata bahwa Li Yifu tidak mendengarkan. Pada akhirnya, Xia Ruofei harus mengambil identitas tuan dan paman, secara paksa memerintahkan Li Yifu untuk pergi, dan berulang kali menjamin bahwa dia memiliki rahasia tersembunyi, yang akan memastikan bahwa dia tidak akan ditemukan oleh Luo Qingfeng, dan bahkan jika ada adalah bahaya, dia juga memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa melarikan diri. Li Yifu dengan enggan mematuhi perintah itu. Namun,
Li Yifu juga dengan tegas menolak melangkah jauh. Dia berhenti di perairan antara Pulau Taoyuan dan pulau lain, berpura-pura menjadi turis memancing malam hari, dan mengawasi situasi di Pulau Taoyuan. Begitu ponselnya berdering, Wang Boxian langsung menjawab. Dia masih langsung membuka speaker ponsel dan berkata, "Paman Zeng. Boxian, Tuan memutuskan untuk pergi ke pulau itu dalam semalam." Zeng Yongshu berkata langsung, "Apakah kamu siap untuk kamar tempat guru menginap?" "Tenang, Paman Zeng," Wang Boxian berkata, "saya sudah bersiap." Zeng Yongshu menghela nafas lega saat mendengar kata-kata itu. Sebenarnya, ini adalah kata rahasia, menanyakan apakah susunan di pulau itu sudah siap, dan Wang Boxian memberinya jawaban positif, dan dia melepaskannya. Zeng Yongshu melanjutkan, "Bagus. Boxian, kamu tidak perlu menunggu di dermaga. Tuan membawaku ke pedang kerajaan. Kita akan pergi ke darat dari sisi barat Pulau Taoyuan. Aku akan membawa Tuan itu ke kita lewat jalannya. Lihatlah sisa-sisa tiang yang mengandung aura." Petik 2. Zeng Yongshu berkata sambil menatap Luo Qingfeng dengan mata konsultasinya. Luo Qingfeng jelas lebih puas dengan pengaturan ini dan mengangguk dengan lembut. Di Pulau Taoyuan, Wang Boxian melihat bahwa Zeng Yongshu telah menyampaikan informasi dengan sangat rinci, dan hatinya sedikit senang. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, kalau begitu aku menunggu leluhur utama dari gedung." "Yah, itu dia." Zeng Yongshu berkata, "Ya, kamu akan makan sesuatu, dan tunggu sampai guru makan malam nanti." "Ya, Paman Zeng," kata Wang Boxian. Setelah menutup telepon, Xie Ruofei segera bangkit dan berkata, "Belum terlambat, saya akan segera menuju ke inti formasi." "Wang Boxian, tugas Anda adalah menjaga telepon, dan jangan pernah melewatkan informasi apapun dari Zeng Yongshu. Hubungi saya melalui intercom." Petik 2. "Ya," Wang Boxian menjawab dengan cepat dan penuh hormat. Xie Ruofei tahu bahwa pedang kekaisaran praktisi itu terbang sangat cepat, dan tidak jauh dari Evak, jadi dia tidak boleh menundanya sekarang. Dia segera naik lift ke tempat parkir bawah tanah dan mengendarai kendaraan off-road Land Rover. Dia berlari ke arah barat Pulau Taoyuan.